Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa natubu ilaihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Innaka Hamidum Majid. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na ma 'allamtana warzuqna ilman walhamdulillahi ala kulli hal. Amma ba'd. Muslimin muslimat, ikhwati wa akhwati fillah. Insyaallah kita akan teruskan siri kajian kita pagi hari ini. Menyambung pelajaran kita dengan tajuk Mahabbatullah wa Rasulih. Cinta Allah dan Rasulnya. Pada siri yang lepas, pelajaran terakhir, kita telah sama-sama pelajari ayat yang berkaitan dengan tasliyah Allah kepada orang-orang mukmin, Nabi dan sahabat-sahabatnya dalam selepas berlaku peperangan Uhud. Seperti sedia maklum, dalam peperangan Uhud, tentera Islam mengalami kekalahan akhirnya. Walaupun pada mulanya hampir-hampir memperoleh kejayaan yang gilang gemilang. Oleh sebab faktor-faktor yang telah diketahui oleh sahabat. Tidak sedikit daripada sahabat sedih, sudah pasti. Karena kenapalah ada
di antara mereka tentara Islam yang mengambil tindakan yang menyalahi dan tidak patuh kepada arahan pimpinan, yakni Rasulullah, yang menyebabkan mereka kalah. 70 sahabat Ansar tewas syahid, 5 sahabat Muhajirin juga gugur sebagai syuhada. Dalam keadaan jiwa mereka sedih tentunya, Allah Subhanahu wa taala perintahkan Jibril untuk menyampaikan ayat yang boleh kita pahami ayat ini sebagai tasliyah bagi Nabi, yakni surah Ali Imran ayat yang ke-139 dan hingga 141 itu. 139 dan 140 itu. Itu adalah ayat tasliyah kerana sekaligus ia menunjukkan kasih sayang Allah. Kalau gunakan bahasa kita lah, ketika Nabi dan sahabatnya sedih, Allah hadir memberikan semangat. Itu kalau kita gunakan bahasa kita. Allah hadir, Allah datang memberikan kata-kata semangat, hiburan. Ini menunjukkan kasih sayang Allah yang luar biasa kepada umat Islam. Jangan kamu sedih. Jangan kamu merasa lemah. Kamu tetap hamba-hambaku yang paling tinggi. Antumul a'laun, katanya. Dengan syarat, in kuntum mu'minin. Ini kan hiburan, ini tasliyah, bunda semak yang luar biasa. Seakan-akan Allah kata, kamu tetap al-a'laun. Tetap lebih tinggi daripada musuh kamu, walaupun sekarang kalah. Jadi seakan-akan Allah mengingatkan pada orang mukmin. Coba kamu renungkan, wahai hambaku yang beriman. Hari ini, kamu dikalahkan oleh mereka, orang kafir. Tapi bukankah pada beberapa tahun sebelumnya, waktu yang lepas, kamu mengalahkan mereka di Medan Badar. Hari ini, mereka mengalahkan kamu. Pada perang Badar sebelumnya, kamu mengalahkan mereka. Kamu menang. Okeylah, dari segi ini masih sama. Hari ini mereka menang, tempoh hari kamu menang. Tapi, kamu tetap lebih tinggi. Buktinya, hari ini mereka hanya berjaya membunuh sebagian daripada kamu. Perang Uhud. Sementara dalam perang Badar, kamu bukan sekadar berjaya membunuh sebagian daripada mereka, bahkan kamu dapat menawan sebagian mereka. Dalam perang Badar, kamu bukan sekadar berjaya membunuh mereka, bahkan menawan sebagian mereka. Dalam perang Uhud, mereka hanya berjaya membunuh sebagian kamu. Dan tidak seorang pun daripada kamu yang ditawan. Ini kamu tinggi. Kamu masih menang, kamu masih di atas. Dalam perang Uhud, walaupun mereka mengalahkan kamu, mereka tidak mendapatkan harta rampasan kamu. Lam yaghnamu syai'an fi Uhud. Mereka tidak mendapatkan harta rampasan daripada kamu. Sementara kamu, wahai orang mukmin, dalam perang Badar, kamu mendapatkan harta rampasan yang tidak sedikit daripada mereka. Inilah, jadi seakan-akan Allah
hadir di tengah-tengah kesedihan mereka dan memberikan semangat. Jangan sedih. Kamu tetap hebat. Kamu tetap tinggi. Misalnya kamu beriman. Mungkin kalau kita lah sedang sedih gitu, lalu ada orang bagi nasihat begitu, kita, iyalah, tapi kita sakit, kita penat, kita terluka. Allah pun bagi tahu juga, tak apa. Jika kamu ditimpa luka, mengalami luka, mereka pun luka juga. Jika kamu merasa letih, lemah, mereka pun letih juga. Tapi, ada tapinya di situ. Kamu ada harapan. Kamu ada sesuatu yang kamu harapkan nanti di akhirat. Semata mereka, apa harapan mereka? Jika mereka menang sekalipun, kemenangannya hanya mataul hayati dunia. Jika mereka mati, matinya sia-sia. Subhanallah. Kamu, Masya Allah. Jika menang, kamu dapat pahala yang sangat besar. Karena kamu telah menjadi penolong-penolong agama Allah. Sementara jika ada di antara kamu yang tewas, yang gugur, kamu syahid. Aku ampunkan dosamu. Dosa yang syahid bermula daripada tetesan darah yang pertama. Masuk surga tanpa hisab. Coba. Tetap saja si mukmin, si pejuang-pejuang kebenaran, tetap saja al-a'lam. Al-a'lam. Hanya saja, Allah ingatkan lagi dalam ayat itu. Kamu kena faham. Tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Itulah hari-hari nudawiluha yang kami gilirkan, yang pusat di antara manusia mudawalah. Ini menarik ya mas sekalian. Allah tak kata tilkal ayyamu nudawiluha bainakum. Tak ada. Bukan bainakum. Bukan bainal mu'minin wal kafirin, tapi bainan nas. Artinya ada satu peraturan Allah yang mesti dipatuhi oleh siapa saja, dan peraturan Allah ini tetap berlaku bagi siapa saja. Bagi siapa saja. Apa peraturan Allah, apa sunatullah dalam ayat ini? Satu di antaranya. Pada masa itu, siapa yang lebih menguasai medan peperangan, peluang untuk mencapai kemenangan itu sangat besar. Ini sunatullahnya. Dalam peperangan, sesiapa mana-mana tentera, pasukan yang lebih menguasai medan peperangan. Lebih canggih senjatanya mungkin, lebih terlatih tenteranya mungkin, lebih ramai jumlahnya mungkin, lebih pandai menempatkan askar-askarnya di perintah Allah. Peluang untuk mendapatkan kemenangan besar. Satu di antaranya, siapa yang menguasai kawasan tinggi. Memposisikan, meletakkan askarnya di tempat di atas, musuh di bawah. Ini peraturan Allah, ini sunatullah. Siapa saja yang waktu itu askarnya tadi berada di tempat yang lebih tinggi, sementara musuh di bawah, peluang untuk kemenangan itu sangat besar. Dah betul. Pada mulanya pasukan Islam hampir kemenangan. Ketika pasukan-pasukan yang disuruh oleh Nabi menjaga Jabal Rumat berada tempat tinggi, pasukan pemanah berjaya memporak-porandakan tentera kafir.
Sebab dari atas baling ke bawah pun senang, memanah dari atas pun tepat, dari bawah susah. Ini sunatullah, tak boleh dilanggar. Sebaliknya, kamu waktu itu menang karena kamu mengikuti sunatullah. Tapi oleh karena sebagian kamu meninggalkan peraturan aku, kata Allah, sunnahku, kamu tinggalkan tempat yang tinggi, kamu turun karena kamu terpesona dengan harta yang mereka tinggalkan, dan itu hanya siasat mereka, tipu daya mereka sahaja. Ketika kamu turun nak berebut harta yang mereka tinggalkan, mereka naik mengambil alih tempat yang sebenarnya kamu diami. Dan mereka serang kamu dari atas, porak-poranda kamu. Inilah yang dimaksudkan nudawil, bainan nas. So, menang atau kalah ini, dalam peperangan, rupa-rupanya bukan semata-mata oleh ditentukan oleh siapa yang benar, juga siapa yang salah. Bukan. Saya ulangi. Dalam peperangan, kemenangan bukan semata-mata ditentukan oleh mana yang benar, mana yang kalah. Kalaulah kemenangan dalam peperangan itu ditentukan semata-mata, tidak lain tidak, semata kerana mana benar, mana salah, pasti Nabi tidak akan kalah. Sebab Nabi ini pasti benar. Sahabat Nabi itu semuanya mengisahkan Allah. Musuhnya orang kafir. Kenapa kalah? Nah, ada rupa-rupanya punca sebab yang mereka langgar. Namanya sunatullah. Jika dalam satu usaha sunatullah ini dipenuhi, maka orang itu akan berjaya walaupun dia kafir. Sebaliknya, jika sunatullah ini dilanggar, pasti usahanya gagal walaupun dia muslim. Inilah namanya nudawil itu, bainan nas. Kalimah anas itu sangat penting. Bukan bainakum, bukan antara kamu, bukan antara mukmin dan kafir. Jangan difahami ayat ini, oh Allah yakni membuat giliran kemenangan. Perang Badar orang mukmin menang. Perang Uhud orang kafir kalah. Itulah maksud mudawalah, bukan. Mudawalah di sini maksudnya bukan seperti itu. Jadi Allah bagi kemenangan kalau rupanya silih berganti. Tempoh hari mukmin menang. Sekarang mukmin kalah. Ya tak apalah, Allah dah menggilirkannya. Kata orang, hari itu hari tempoh hari kita. Sekarang hari mereka, bukan. Bukan kita dengan mereka, nas. Bila sebut nas ni, Allah tidak lagi menekankan kepercayaan mereka. Bermakna ini erat sekali kaitannya dengan sunatullah tadi. Seorang Muslim katalah, Muslim niatnya ikhlas semua Pak Haji, lalu buat masjid umpamanya dari duit yang halal umpamanya. Kan bagus tuh, orangnya bagus, tujuannya bagus, buat masjid pula tuh. Tetapi dalam pembinaan bangunan masjid ini tidak mengikuti kaidah-kaidah sunatullah. Suka hati aja. Bancu simennya, campurannya seberapa, itu kan ada ukurannya. Ada sukatannya. Masjid ini sekian, tingginya 2 tingkat. Nah, kalau 2 tingkat, mana foundation dia mesti sekuat ini. Nah, buat masjid. Campuran simen dengan pasirnya itu pun tidak ikut pewayan. Buat foundation pun ala kadar. Saya yakin. Masjid itu mungkin sempat berdiri, ya mungkinlah siap 2 bulan runtuh. Retak sana, retak sini. Itu belum ada gempa bumi. Sementara mungkin gereja atau kuil di sebelahnya, wah, betul-betul lah.
dibina oleh seorang engineer yang punya track record, seni bina yang luar biasa, kuat kukuh. Jika ada gempa bumi lah, jika gempa bumi, sunatullah, masjidnya nanti runtuh, gereja sebelahnya tidak runtuh. Bila berlaku seperti itu, jangan terkejut. Kenapa ya masjidnya runtuh, retak semua? Tapi kenapa gereja sebelah kuil sebelah tu elok tak runtuh-runtuh? Allah dah cerita. Dalam hidup kita bukan sekadar wajib menjalani kehidupan ini berdasarkan syariatullah, tetapi dalam menjalani kehidupan kita juga mesti mematuhi sunnatullah. Siapa yang tak patuh sunnatullah, tak berjaya. Sebab itu Nabi SAW tidak hanya mengandalkan doanya yang makbul. Tak. Nabi ini doanya makbul ya mas sekalian. Tapi kenapa setiap peperangan Nabi buat strategi, bagi arahan gini-gini, doa sajalah. Baik sahabatku, besok kita akan perang, tapi jangan khawatir, tidur je lah. Bagaimana esok, saya malam ini doa pada Allah, biar Allah senang. Kenapa tidak begitu? Kenapa diterima cadangan Salman Al-Farisi dalam perang Khandaq? Ya Rasulullah, nampaknya kita buat ikhtiar lah. Kita kepung saja Madinah ini buat parit. Kawasan daripada datang musuh, dari arah musuh ini kita buat parit. Selebar yang boleh, sedalam yang mungkin. Supaya mereka tidak boleh melepasi. Ini namanya sunatullah. Parit sebagai benteng negara. Keselamatan, keamanan, pertahanan. Dan mereka menang. Masya Allah. Nih. Itu tolong pahami betul. Bainan nas. Itu nasnya bukan bainakum. Jadi ayat ini jangan difahami, oh Allah menggilirkan kemenangan, kekalahan rupanya antara hari itu mukmin menang, sekarang kafir menang, nanti mukmin menang lagi. Bukan. Bainan nas. Artinya jika orang mukmin hanya mengandalkan tawakal tu ala Allah, tetapi sunatullah dia langgar, ikhtiar mereka tidak buat, hanya menghargai Allahumma, kalah ya mas sekalian. Hingga bila-bila kalah. Ingat tak Abu Bakar pernah memberitahu para sahabatnya pada zaman perintahnya, hadapi musuh kamu. Ar-ramhu bir-ramhi. Kalau mereka gunakan tombak, senjatanya tombak, kamu pun kena pakai tombak juga. Silahu bisilahi. Jika mereka gunakan pedang lah apa, kamu pun kan. Maknanya minimum kamu, wahai orang mukmin, senjata kamu sama dengan senjata mereka. Itu paling kurang. Bila senjata sudah sama, kamu ada kelebihan. Kelebihannya kamu berada di pihak yang benar. Niat kamu ada harapan kepada Allah, mereka tidak. Itu diambil berat oleh sahabat Nabi, oleh Abu Bakar. Artinya Abu Bakar berpesan, janganlah kamu yakin kamu akan menang hanya karena kamu berpegang pada agama yang betul. Sedangkan kamu tidak melakukan apa-apa ikhtiar. Sehingga sedangkan kamu melakukan banyak pelanggaran terhadap sunatullah. Tidak boleh. Saya yakin umat Islam hari ini jamaah sekalian, kalau kita tanyalah daripada segi apa istilahnya ya, segi tawakal tu, insya-Allah sudah cukup kuatlah. Tawakal tunya orang Islam sekarang sudah cukup kuat. Tawakalnya kuat, keyakinannya kuat, pegangan agama kuat. Tapi kenapa masih menjadi makmum? Di dunia umat Islam masih menjadi makmum, belum jadi imam. Masih menjadi pembeli, bukan penjual. Pengguna, bukan pengeluar. Bahkan ramai yang masih ditindas.
belum mampu berdikari sendiri. Apakah maknanya agama yang Islam yang mereka punya ini tidak betul? Sama sekali tidak. Islam betul. Keyakinan orang Islam, alhamdulillah betul. Tawakalnya sudah ada. Masalahnya itu sunatullahnya kita belum patuhi. Mereka lebih dari segi ekonomi, mereka lebih dari senjata. Yang mana mungkin jamaah sekalian, kereta kebal boleh dikalahkan dengan plastik umpamanya. Tapi kadang-kadang ada orang berfikir sederhana, tak apa, dengan lastik pun kita boleh meletupkan kita kebal dengan izin Allah. Betul. Betul, dengan kuasa Allah, jangankan kereta kebal, gunung pun boleh ditutupkan. Masalahnya cukupkah kita hanya dengan keyakinan itu tanpa melakukan usaha yang maksimum? Ini yang jadi itu kadang-kadang tawakal yang belum, yang kurang tepat. Tak apalah, you sakit tak payah berubatlah. Nanti Allah dengan izin Allah sembuhlah. Jangankan sakit tak boleh sembuh. Orang mati pun Allah berkuasa menghidupkan. Ini tidak boleh. Berpegang akidah yang itu tidak betul ya Mas. Baik ya. Jadi surah Ali Imran ini saya kata tadi benar-benar Allah menunjukkan kasih sayangnya kepada orang mukmin. Di mana letak kasih sayangnya, cintanya? Tadi saya katakan, orang mukmin sedang mengalami satu kesusahan, musibah, mereka sedih sekali. Dalam keadaan yang sedih itu, tiba-tiba ibaratnya Allah datang pula bagi semangat, bagi hiburan. Macam bila kita ada masalah, lalu kawan datang, bagilah semangat, bagi motivasi. Itu kan mana kawan yang setia itu. Ini yang datang Allah. Jibril diutus membawa. Itulah mahabbah Allah. Jadi Allah tidak biarkan hambanya yang beriman kepadanya. Ketika mereka dalam keadaan susah. Walaupun kesusahan itu berpunca dari diri mereka sendiri. Ini menarik. Kan kekalahan orang mukmin di medan Badar itu puncanya telah dikenal pasti. Sebagian pasukan meninggalkan pos kawalan sebelum dapat izin daripada pimpinan. Kan sudah dikenal pasti. Sehingga mereka kalah. Tapi Allah datang, Allah ngasih apa? Hibur dulu. Itulah kasih sayang luar biasa bagi saya. Ibarat kita lah. Ada orang kita bernasihat, kamu buat ini, ini. Kemudian dia tidak ikut nasihat kita. Lalu dia gagal. Atau dia bawa kereta tak ikut nasihat kita. Kalau dia accident. Dan berpunca pada kesalahan dia. Kesalahan dia pula karena tak dengar cakap kita. Mungkin kita kata, padan, rasa. Kan Aida cakap, rasalah. Lain kali langgar lagi. Lain kali jangan dengar. Mungkin kita malah, tapi tidak bagi Allah. Sungguh pun hambanya si mukmin tadi yang sedang mengalami kesusahan, musibah, dan musibah itu berpunca daripada kesilapannya, tidak patuh sunatullahnya. Allah masih mendekatinya, menghiburnya sebagai mahabbahnya. Ini bagi saya luar biasa, nikmat yang sebenarnya luar biasa. Ya, luar biasa. Sebab kalau kita renungkan betul lah, siapalah kita. Manusia ini kan makhluk yang paling lemah. Makhluk yang paling lemah, banyak salah, banyak kesilapan. Dan bila berlaku musibah itu berpunca pada kesilapan kita, Allah yang maha agung, maha suci, memiliki segalanya, berkenan pula, bahasa kita, berkenan pula, bersedia pula mendekati diri kita, mendekati kita dan menghibur kita. Walhal, saya ulangi, walhal, jika orang mukmin kalah perang, jangankan dan orang kafir menang, Allah tidak rugi apa-apa.
Orang mukmin kalah perang, Allah tidak rugi. Bumi dan isinya, seluruh bumi dan isinya menyembah Allah, Allah tidak untung. Semua makhluk di alam semesta derhaka kepada Allah, Allah pun tidak rugi. Ya, sepatutnya kalau ia tidak memberi apa-apa kesan kepada di zatnya, ya sebenarnya tak pakai salah. Tapi tidak bagi Allah. Allah sangat Ar-Rahman. Allah Maha Rahim. Baik, itu penegasan saya terhadap ayat tempoh hari kita pelajari. Baik, sekarang kita teruskan jemaah sekalian. Muka surat yang ke-13. Muka surat 13. Ayat yang pertama. Lihat bukunya. Yang tidak ada, bolehlah rujuk dalam surah Al-Ankabut. Ayat yang ke-7. Al-Ankabut ayat 7. Coba ada siapa yang ingin membacakan? Silakan. Sila. Ankabut ayat 7. Sudah? Saya baca, Ustaz. Ya, silakan. Al-Ankabut ayat 7. Saya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzina amanu wa 'amilus solihati lanukaffiranna anhum sayyi'atihim wa lanajziyannahum ahsanal ladzi kanu ya'malun. Masyaallah, tabarakallah. Ya. Baik. Ayat ini di situ diberikan tajuk ganjaran amalan sangat lumayan. Salah satu bukti rahmat Allah kepada hambanya sekaligus bukti kasih sayang cinta Allah kepada hambanya ialah Allah menyediakan balasan ganjaran yang jauh lebih banyak, lebih besar, lebih berharga, lebih mulia daripada amalan hambanya. Bolehlah kita kata begini, tanda bahwa Allah ini sangat menyayangi hambanya ialah hamba buat amal sikit pun balasannya berganda-ganda. Allah hamba buat amalan tak sebaik mana pun, baik tapi taklah sebaik mana pun, itu pun diberikan ganjaran yang jauh lebih baik. Hambanya melakukan amalan dalam masa yang ya sekejap sahaja, bersusah payah beramal beberapa hari saja, beberapa minggu saja, tapi Allah bagi ganjaran kesenangan selama-lamanya. So digandakannya balasan. Ima kamiyah wa ima kaifiyah. Itu adalah bukti cinta Allah, kasih Allah kepada hambanya. Baik, kita pelajari ayatnya sebelum nanti kita simpulkan, ada kesimpulan di bawah itu. Yang pertama surah Al-Ankabut ayat 7. Tapi poinnya itu.
Kalau kita nak tanya apa bukti kasih sayang Allah dalam ayat ini? Buktinya yakni Allah dengan kasih sayangnya, dengan cintanya, memberikan kebalasan, ganjaran, upahlah kalau dalam bahasa kita sehari-hari, yang jauh lebih besar, jauh lebih mulia, jauh lebih bernilai, jauh lebih berganda-ganda dibanding dengan perbuatan, amalan, pekerjaan yang dilakukan oleh hamba. Walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, wa amilus shalihat, dan amal soleh. Saya tidak perlu jelaskan apa iman amal soleh karena bukan masanya. Ini cerita tentang mahabbatullah wa rasul, bukan cerita tadabbur. Ya. Iman dan amal soleh. Lanukaffiranna anhum sayyiatihim. Satu. Itu gunakan taukid ya. Lam tu lam taukid, nun pun nun taukid. Lanukaffiranna. Masya Allah. Sungguh pasti. Kami akan. Sungguh pasti kami akan menutup. Kafaru kafir itu mana aslinya? Menutup ya. Kafir. Kafir itu maknanya tutup lah. Kufrun, kafir. Orang putih itu ikut bahasa Arab ni lah. Cover. Cover itu kan tutup. Kafir dari bahasa Arab. Cover itu daripada bahasa Arab kafir. Kufr. Cover. Pasti, sungguh pasti kami akan menutup anhum dari mereka sayyiatihim, keburukan-keburukan mereka. Walanajziyanahum, dan sungguh pasti kami akan beri mereka balasan, jaza. Balasan itu pula ahsanalladzi kanu ya'malun. Sebaik-baik apa yang mereka amalkan atau kerjakan. Jamaah yang dirahmati Allah sekalian, di dalam ayat ini, Allah Azza wa Jalla memberitahu kita tentang apa balasan iman dan amal soleh. Balasan iman dan amal soleh, di sini Allah sebutkan satu, takfirus sayyiat. Dipadamkannya, ditutupkannya kesalahan orang itu. Orang-orang mukmin dan orang yang beramal soleh, jika dia punya kesalahan, punya keburukan, bukan sekadar amal solehnya, imannya Allah terima, tapi keburukan kesalahannya Allah tutup. Masya Allah. Orang mukmin dan beramal soleh bukan sekadar iman dan amal solehnya ini diterima dan diberinya balasan, bahkan kesalahan mereka pun Allah takfir, Allah cover, Allah tutup. Sehingga mereka tidak lagi akan dipertanggungjawabkan. Disinilah tatajallal 'azamah al-ilahiyah. Di sini benar-benar Allah menzahirkan, menunjukkan keagungan uluhiyahnya. Haitsu bada'a bi takfiris sayyi'at wa qaddama 'ala al-ita'il hasanat. Ada dua ya. Satu, ditutupkan, dihapuskan kesalahan. Kedua, diberi balasan. Lawanajziyanahum. Kan ada dua. Iman, amal soleh. Ganjarannya pertama, Allah sebut yang pertama, hapus kesalahan kamu. Aku tutup. Aku tak akan lagi pertanggungjawabkan atas kamu. Yang kedua,
aku akan beri kamu balasan. Susunan ini luar biasa ya mas sekalian ya. Didahulukannya takfirus sayyiat. Didahulukannya takfirus sayyiat. Kemudian disebut pula dengan i'ta, pemberian balasan. Ini benar-benar menunjukkan keagungan, kebesaran kasih sayang Allah. Sebab apa? Dalam bahasa qalbun salim, dalam bahasa ihsan, dalam bahasa tazkiyatun nafsi, terpulanglah jamaah gunakan istilah mana? Ada yang orang gunakan istilah dalam bahasa tasawuf, at-takhliyatu qabla tahliyah. At-takhliyatu qabla tahliyah. At-takhliyatu muqaddamun ala tahliyah. Tahliyah itu mana mengosongkan. Mengosongkan. Membersihkan. Membersihkan, mengosongkan. Contoh, kalau jamaah sekalian nak masuk rumah yang baru dibeli, tapi rumah itu bukan rumah baru buatlah, rumah orang lah. Dibeli yang di situ, ialah orang sudah duduk situ 10 tahun, 20 tahun, lalu dijual pada kita. Kita suka. Sebelum kita mendiami rumah itu, pertama ya, mungkin biasa yang dikatakan, kita akan keluarkan dahululah perabot-perabot yang sudah rusak. Ya, perabot yang kita suka, kita keluarkan pura menita rusak, kotor, kita bersihkan dahulu. Bersihkan, elok-elok. Sebelum kita masukkan perabot yang cantik. Sebelum kita masukkan perabot yang elok. Nah, mengeluarkan yang rusak, yang kotor, yang bla bla bla, itu namanya takhliyah. Membawa masuk perabot-perabot yang cantik, pakai yang elok, itu namanya tahliyah. Takhliyah pakai kha ya. Takhliyah pakai kha, tahliyah pakai ha. Menghapuskan dosa, dosa dikeluarkan dahulu oleh Allah. Sehingga orang ini bersih daripada kesalahan. Itu namanya takhliyah. Setelah bersih daripada kesalahan, baru Allah bagi pemberian pahala. Sebab apalah artinya kita masukkan perabot-perabot yang mahal ke dalam rumah yang baru kita beli, sementara perabot yang rusak, abuk sana sini, sampah sana sini, belum kita keluarkan. Kan sia-sia. Ini pelajaran yang kita boleh tangkap daripada ayat yang pertama. Takhliyah. Demikian juga dahulu yang telah mungkin belajar tentang qalbun salim dan sekarang mungkin masih belajar juga. Bagaimana untuk mendapatkan qalbun salim? Pertama, takhliyah. Keluarkan yang kotor-kotor. Dengki dikeluarkan, hasad dikeluarkan, tamak dibuangnya, bakhil ditinggalkannya, mengeluh dibuangkannya. Itu namanya takhliyah. Dendam dikeluarkannya. Bila dendam sudah dibersihkan, dihilangkan daripada hati, dimasukkan lawan dendam. Pemaaf masuk. Nah, memasukkan sifat pemaaf itu namanya tahliyah. Mengeluarkan sifat dendam itu namanya takhliyah. Keluarkan sifat mengeluh. Mengeluh itu tak puas hati gitu. Itu takhliyah. Bila sudah bebas daripada sifat suka mengeluh, masukkan sifat sabar. Sebab jemaah sekalian, hati manusia, jiwa manusia ini, hatilah tepatnya, ibarat ruang, boleh diisi dengan sifat-sifat yang buruk sebanyak manapun dalam satu masa. Dan hati manusia ibarat ruang yang kosong, boleh diisi dengan sifat-sifat yang baik sebanyak manapun dalam satu masa.
Tetapi hati manusia itu ibarat ruang. Tidak boleh kita isi dua sifat yang berlawanan dalam satu masa. Tidak boleh. Kita bubuh di situ ikhlas, itu supaya jadi hiasan. Pada masa yang sama, ikhlas kita berkumpul dengan riak. Mustahil. Mustahil riak dengan ikhlas itu ada dalam hati seorang dalam satu masa. Bila riak masuk, lebih kuat, ikhlas pasti keluar. Pasti itu. Sombong, takabur. Boleh masuk dalam hati seseorang. Tawaduk boleh masuk hati seseorang. Tapi tidak mungkin dalam hati orang itu menyimpan dua sifat yang berlawanan ini. Oh, orang itu sangat tawaduk, tapi sombongnya juga luar biasa. Mana ada? Orang itu sangat dermawan, tapi lokeknya wal'iyadzubillah. Tak mungkin. Sebab itu tengok cara Allah. Kena bersihkan dahulu dosanya. Tidak mungkin ia dapat ganjaran surga selagi dosa belum dihapus. Nah, begitu maksudnya. Orang akan layak dapat rahmat Allah berupa surga yang kekal abadi sebagai balasan imbalan daripada amalnya yang hanya sekejap di dunia. Apa yang perlu sebelumnya? Sebelum dapat surga itu apa yang diperlukan orang? Orang itu kena bersih dahulu daripada kesalahan. Sebab itu orang yang dah masuk surga, pasti kesalahan sikit pun sudah tidak ada. Pasti. Bersih. Mafhumnya, selagi orang itu masih ada dosa, walaupun dosa kecil, kerana Allah tidak mau memaafkannya, ini kan bergantung pada Allah, kan? Maka orang itu tetap mendapatkan siksa. Saya pernah sampaikan ya, satu kalimat hikmah, begini. La saghirata idza qabalaka adluh, wala kabirata idza qabalaka fadluh. Tidak ada dosa yang dinamakan dosa kecil. Tidak ada. Jika nanti Allah menghadapimu, memperlakukan kamu dengan sifat adilnya. Tidak ada. Kenapa? Dosa sekecil apapun, bila Allah menunjukkan sifat keadilannya, disiksa kita. Dan di akhirat ini mana ada siksa gempa bumi, sakit, kebuluran, mana ada. Siksa di akhirat neraka lah. Tengok. Tidak ada dosa yang dinamakan dosa kecil. Jika Allah mengadili kita, memperlakukan kita dengan sifat adilnya. Sebab bila Allah tunjukkan sifat adilnya kepada orang berdosa, walaupun dosa kecil, pasti ada siksanya. Wala kabirata idza qabalaka fadlu. Dan tidak ada dosa besar. Tidak ada dosa yang dengan dosa besar apabila Allah menghadapimu, memperlakukan kamu, mengadili kamu dengan sifat kurnia dan maha pengampunnya. Ada hamba Allah yang banyak dosa. Lalu di hadapan pengadilan Allah. Allah jadi hakimnya. Dan waktu itu Allah sebagai hakimnya, Allah ingin memperlihatkan sifatnya. Al-Ghafurur Rahim. Kemana agak-agak nasib hamba yang banyak dosa ini? Allah sedang menunjukkan sifat Ghafurur Rahim. Surga ya mas sekalian. Wah, dosa orang ini banyak. Sekarang ada hamba-hamba Allah datang pengadilan Allah membawa dosa. Dosanya dosa kecil aja. Kata syariat, kata fikah lah. Kata fikah, dosa ini dosa kecil. Memang pun dosa kecil. Datang ke pengadilan Allah. Allah menjadi hakimnya. Dan Allah sebagai hakimnya, Allah hendak menunjukkan
dirinya sebagai Al-Adlu, yang maha adil. Wahai hambaku, kamu datang menghadap aku dan kamu membawa dosa. Dosa kamu dosa kecil. Tapi aku ingin menunjukkan keadilan aku. Aku maha adil. Kalau Allah menunjukkan sifat adilnya, kemana tempat orang ini yang melakukan dosa kecil? Neraka. Saya selalu mengingatkan ini. Bila kita bicara dosa, kita tidak boleh berhenti setakat tahu ini dosa kecil, ini dosa besar. Dosa besar mesti ditinggalkan, dosa kecil ya tak apalah, kecil aja. Jangan sekali-kali. Kita boleh mempelajari, kita boleh membezakan, kita patut tahu membezakan ini besar, ini kecil. Boleh, dan memang disuruh. Tapi bila dah peringkat kita berhadapan dengannya, kan dosa mesti ditinggalkan ya. Besar kecil. Jangan waktu itu kita, ini besar kecil. Kalau besar itu saya tak akan buat, kalau kecil okey lah. Jangan. Bila sudah berhadapan, mesti ditinggalkan. Begitulah. Demikian juga amal baik, suruhan Allah. Ini sunnah kah wajib? Sunnah kah wajib? Itu tentang fiqh, itu syariat. Oh, fiqh kata, syariat kata, dalil kata, ini wajib. Dalil kata, ini sunat. Okey, ini sunat, ini wajib. Ini sunat, ini wajib. Bagus, kita sudah ada pengetahuan. Tapi bila sudah peringkat mengamalkannya, jangan lagi kita fikir sunnah atau wajib. Jangan lagi. Sebab kalau nak beramal pun kita masih, ini sunnah ke wajib, sunnah ke wajib. Oh, wajib kena buat. Ini sunnah tak apalah. Akhirnya gitu. Bila peringkat dah sampai peringkat nak beramal, buat saja. Jangan terlalu ambil indah ini sunnah atau wajib. Sebab kalau kita masih tanamkan juga sudah nak beramal masih sunnah wajib. Nanti kita cenderung meremehkan yang sunnah sehingga yang sunnah kita tak buat dan itu rugi. Bila dah sampai hadapan dengan dosa besar kecil, kecil, nanti kita cenderung meremehkan dosa kecil sehingga tak takut melakukannya. Saya itu belajar tidak boleh hanya sudah tahu ini wajib, ini sunat, belum sempurna. Gimana nanti peringkat pengamalannya? Adakah bila sudah biarkan masih terikat dengan fahaman wajib, sunat, wajib. Oh, tak boleh. Tengok ayat ini. Syarat yang mesti dipenuhi oleh seseorang untuk dapat syurga. Apa syarat utama? Sudah bebas daripada dosa. Namanya takhliyah. Jiwanya bersih. Karena dosa itu kotoran, kena bersih. Bila sudah bersih, barulah Allah hias dia. Allah tahliyah. Allah anggap layak untuk mendapatkan balasan. Faham ya? Tengok cara Allah menyebut balasan pun. Jadi kalau kita tiba-tiba zaman dahulu katalah kita pendendam. Dulu kita pendendam. Belum jadi pemaaf. Setelah kita berusaha, akhirnya sekarang ni sudah hilang pendendam. Sifat dendam itu sudah tidak ada. Walaupun kita belum mampu jadi pemaaf, syukurilah. Syukurlah. Karena kita sudah ada proses takhliyah. Walaupun tahliyah belum. Dulu pendendam, bukan pemaaf. Sekarang, dendam itu sudah tak ada. Walaupun belum menjadi pemaaf. Tak apa. Syukuri. Karena sifat dendam sudah keluar. Tinggal menunggu proses tahliyahnya. Sebab tahliyah sudah lepas. Inilah agama. Pengamalannya mesti ke sana arahnya. Hati. Sebab Quran pun, cerita akhirat pun tengok. Disucikan dahulu orang itu. Baru layak menerima balasan dan ganjaran. Dan ini sesuai dengan kaidah usul fiqh. Ya. Sesuai dengan kaidah usul fiqh. Yang belajar usul fiqh pasti tahulah. Ulama mustahid pernah kata, dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih.
menolak kemadharatan itu hendaklah didahulukan ke atas mengambil, menarik, mengambil manfaat. Memberi pakaian, baju yang cantik. Itu kan manfaat supaya nampak cantik. Anak kita nampak cantik pakai baju baru. Pakai make up sikit-sikit nak raya, dah pakai bedak sikit-sikit. Cantik pakai kasut. Itu kan manfaat bagi budak. Tapi janganlah kita lakukan dulu, itu manfaat itu kemudian. Lakukan yang lebih utama. Apa yang lebih utama? Mandikan dulu. Budak itu kena mandikan dulu. Bersihkan kotorannya. Itu maksudnya. Bila kita nak melakukan satu benda, kalau aku buat, ini memerlukan madharat. Kembangnya. Kalau aku buat, ini madharat nih. Tapi juga ada manfaatnya. Macam mana nih? Ada manfaat, ada madharat benda ini. Tapi kalau aku buat, timbul madharat. Walaupun juga ada manfaatnya. Tinggalkan. Utamakan madharatnya. Jangan lakukan. Sebab dengan tidak melakukannya, madharat terelak. Walaupun dengan tidak melakukannya, manfaat kita tak dapat kan? Ini penting. Ini sangat penting. Dan itu banyak ayat seperti itu dalam Al-Quran. Dalam kisah Nabi Musa yang menegur Nabi Harun. Karena Nabi Harun dianggap tidak bertanggung jawab oleh Musa. Membiarkan Bani Israel menyembah patung, sesat, syirik. Sepeninggalan Nabi Musa. Allah beritahu pada Musa, supaya akhirnya Musa segera balik ke kampung halaman. Wah, apa lagi? Yang pertama, Harun dimarahinya. Apa nih Harun? Engkau mau tidak bertanggung jawab. Kenapa engkau biarkan lagi umat kita, bari saya menyembah patung? Ya, Nabi Musa pikir Nabi Harun tidak buat apa-apa. Jadi Nabi Harun mengatakan, Musa, jangan segera marahlah. Jangan tarik janggutku. Jangan tarik janggutku seperti itu. Jangan kamu marahi aku di hadapan kaum kita. La tusymit bial a'da, kata Nabi Harun. Itu namanya samatah. Perbuatan kamu memarahi aku di depan Bani Israel, yang mereka tak suka aku, itu akan menyenangkan hati mereka. Mereka pasti seronok melihat engkau marah. Itu namanya samatah. Begini Musa, aku sebenarnya sudah tegur mereka. Aku berusaha untuk melarang mereka, mencegah mereka. Tapi mereka memberi amaran kepada aku. Jika aku terus menegur mereka, akan berlaku perpecahan. Berpecah. Apalagi mereka kata kepada aku, mereka hanya mau mendengar engkau sahaja. Dia tak mau dengar cakap aku. Bila aku terus cakap, mereka marah. Bahkan mereka akan bergaduh, musuh, berpecah kita. Dan mereka pula bersedia mendengar ucapan. Akhirnya saya berhenti. Jadi aku berhenti bukan maknanya aku setuju perbuatan mereka. Aku berhenti karena jika aku teruskan tegur mereka, akan pecah, akan gaduh. Nah, untuk mereka gaduh, tengok, berdakwah itu maslahat. Kan begitu ya? Menegur Bani Israel, Nabi Harun menegur, itu adalah manfaat, itu maslahat. Tapi bila terus menegur, berlaku kerusakan, mafsadah. Apa dia? Gaduh. Maka Nabi Harun memilih, tak apalah. Aku memilih tak teruskanlah nasihat aku daripada gaduh. So mengelak mafsadah itu adalah diutamakan. Jangan tak apa, yang penting itu gaduh-gaduh lah. Nah, itu tidak paham Quran, itu tidak paham itu Al-Quran itu. Inilah. Jadi kaidah ini Masya Allah kalau kita cermati dalam Al-Quran, lengkap adanya. Nah, dalam bahasa hatinya, takhliyah itu didahulukan. Mafsadah-mafsadah kena buang dulu. Kotor-kotor kena buang dulu. Jangan sampai niat kita baik, ingin memperbaiki keadaan yang tak baik, tetapi malah menambah
keburukannya. Wow. Kita ingin menyelesaikan masalah, kita malah menjadi sebagian masalah. Nah, di sini perlu kebijaksanaan. Kebijaksanaan. Baik, itu banyak sekali itu dalam kaidah-kaidah seperti ini ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala lagi sekali dalam ayat ini seakan-akan Allah berfirman begini dengan kasih sayangnya, wahai hambaku yang beriman dan beramal soleh, itmainu. Tenangkanlah hati kamu. Memanglah berpegang kepada iman, kepada aku istiqomah itu berat. Cabarannya berat. Beramal soleh, sentiasa patuh arahanku, tinggal laranganku, itu tidak mudah. Cabarannya sangat berat. Mungkin nanti masyarakat tak suka kamu. Mungkin kamu tak dapat keuntungan yang banyak. Bila kamu iman kepada aku, menjaga tauhid, ya kamu menjadi orang soleh, ya dalam dunia hari ini mungkin kamu akan kehilangan banyak perkara. Niaga tidak sebanyak mana untungnya, karena lurus pendul. Kan? Dalam pekerjaan mungkin kamu tidak secemerlang kawan kamu. Ya karena kamu lurus pendul. Kamu hanya ingin mencari yang betul, yang lurus, yang tidak dimurkai oleh Allah. Sedangkan peluang untuk itu zaman sekarang susah. Jadi kamu mungkin tidak akan bisa apa-apa. Lebih dasar lagi kalau masuk politik. Kalau masuk politik lagi susah. Kalau kamu lurus pendul, iman amal soleh nomor 1. Hai, jangankanlah jadi orang besar. Jadi pilih jadi ketua cabang pun tak mungkin. Susah. Susah kamu. Kalau kamu tak ikut gaya yang ada, susah. Tapi bila kamu nak mengikuti, hanyut kamu. Oh, tak boleh. Allah kata, tetap iman, amal soleh itu berat. Pahit memang. Tapi tenangkan hati kamu. Allah kata, itma'inu, fasawfa utahhirukum min hadith tunub awalan. Kalau kamu tetap menjaga iman kamu, tetap berada di landasan yang aku telah tetapkan, jangan khawatir. Walaupun berat, aku akan ampunkan segala kesilapan kamu. Kamu kan manusia, tak lepas daripada kesalahan. Tidak mungkinlah kamu tidak punya dosa kepada aku, kata Allah. Tak mungkin. Kamu ni aku cipta sebagai hamba yang memang punya potensi yang besar untuk dosa. Jangan khawatir, tenangkan hatimu. Kesalahanmu, dosa kamu, aku maafkan. Wahal maafan dosa itu sesuatu yang sangat besar. Karena jika dosa tidak dimaafkan, tadi saya katakan, diazab di neraka. Itu aku maafkan. Ya Allah, nampaknya tak babaloi lah. Kalau hanya sekadar kesalahanku kau maafkan, tak babaloi lah. Penat, susah, istiqomah bagi orang mukmin. Beriman, beramal soleh ini susah. Kalaulah balasanmu hanya kau maafkan aku, tak berbaloi lah. Kita kata begitu. Allah jawab, bukan hanya aku maafkan kesalahan kamu, aku akan berikan kepada kamu ganjaran, balasan. Dan balasan itu jauh lebih baik daripada amal kamu. Masya Allah. Tak tahulah macam mana kita nak merasakan kasih sayang Rasul. Ini karena apa jemaah sekalian? Kali anal insan, karena manusia ini bitabaihi amyal ila sayyiat minhu ila sayyiat. Bahwa manusia ini secara tabiinya lebih condong kepada maksiat daripada kepada hasanat. Ini tabiat semula jadi manusia. Lebih condong kepada maksiat, keburukan, daripada kebaikan. Kalau boleh kita simpulkan begini, secara tabii manusia ini jemaah, kalau tidak dapat bimbingan daripada Allah, atau kalau tak betul-betul ikut bimbingan Allah,
setiap harinya pasti akan lebih banyak melakukan sayiat daripada hasanat. Begitulah. Saya ulangi. Manusia ini kalau tak betul-betul ikut peraturan Allah, kalau tak betul-betul lah, ikut tapi tak betul-betul. Ikut tapi tak betul-betul. 24 jam sehari semalam, pasti akan lebih condong, lebih cenderung melakukan sayiat daripada hasanat. Itu kalau tak betul-betul ikut syariat Allah. Sekarang bagaimana jika manusia hidupnya bukan berdasarkan syariat Allah, tapi hanya berdasarkan tabiatnya, tabiat semula jadi? Macam mana agaknya? Ya, wala'iyadzubillah, 24 jam pasti kepada sayiat. Kepada sayiat. Sebab itulah Allah kata, karena dosa kamu ini dalam perjalanan hidupmu kamu lebih banyak daripada amal baik kamu. Seakan-akan Allah beritahu, aku ini Tuhan yang mencipta kamu. Mengetahui kelemahan dan kelebihan kamu, kecenderungan kamu. Kamu ini, kecenderungan kamu kepada sayiat lebih besar daripada hasanat. Lebih-lebih lagi kalau kamu tidak ikut peraturan aku. Oleh sebab itu, jika kamu istiqomah dengan iman dan amal soleh, aku ampunkan dah seluruh kesalahan kamu. Kerana dosa kamu itu lebih banyak daripada hasanat kamu. Allahu Akbar. Subhanallah. Itu yang kita boleh tangkap daripada ayat ini. Kenapa didahulukan lanukafironna angkum sayiatikum? Kenapa takfirus sayiat didahulukan baru diberi balasan? Ini memberi syarat jemaah sekalian, bila kita dalamilah kajian hati dalam perjalanan hidup sehari-hari, sayiat itu lebih banyak kita lakukan daripada hasanatnya. Daripada hasanatnya. Saya itu sebagai ganjaran daripada Allah bagi mereka yang istiqomah dalam iman dan amal soleh, dihapuskan dulu sayiatnya. Karena itu sangat banyak. Sangat banyak. Takhliyah dahulu. Barulah diberi balasan bagi amal baiknya. Amal baiknya pula sebenarnya tidaklah sebanyak mana. Allahu Akbar. Sungguh pun tidak sebanyak mana amal baiknya diberikan ganjaran surga. Mampu kita nak mengukur seberapa besar rahmat Allah kepada kita. Mampu kita nak mengukur seberapa besar cinta Allah kepada hamba-Nya mukmin. Saya fikir kita tidak mampu. Saya fikir tidak mampu. Coba lihat jamaah sekalian, sebagai bandinganlah. Nak tahu seberapa besar cinta Allah kepada hamba-Nya yang mukmin ini. Lihat firman Allah dalam surah Al-Furqan. Ya. Coba lihat surah Al-Furqan. Ayat yang ke-70. Al-Furqan 70. Coba. Okey, siapa agak-agak yang ingin dengan sukarela, bismillah, untuk membacakannya. Silakan. Tabaruk insya-Allah. Berkongsi pahala. Sila. Al-Furqan 70. Ada?
Oh, tidak ada. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ayat ini pengecualian bagi orang-orang pelaku 3 jenis dosa besar yang Allah ancam dengan jahanam. Siapa 3 pelaku dosa besar yang Allah ancam dengan jahanam itu? Yani Allah sebutkan dalam ayat sebelumnya. Pertama, musyrik. Walladzina lad'una Allah ya wallahi la an afar. Musyrik. Kedua, orang yang membunuh, pembunuh. Pembunuh. 3 adalah pezina, orang yang berzina. 3 pelaku dosa besar ini oleh Allah diancam dengan azab yang sangat-sangat pedih. Yalqa athama. Berat tuh, dosanya sangat berat. Tetapi Allah masih sayang kepada mereka. Kalau gunakan bahasa kita, kepada pelaku dosa besar yang sangat besar ini, yang diancam dengan jahanam dan kekal ini, Allah dekati mereka. Allah mendekat pada mereka sambil berbisik. Wahai hambaku, dosamu itu sangat berat dan besar. Aku sudah sediakan buat kamu neraka dan kamu kekal di sana wahai hambaku. Tapi sungguh pun dosa kamu, pendera kamu sangat berat kepada aku. Aku masih sayang kamu. Aku masih bersedia memberikan peluang kepada kamu untuk kali yang kesekian kalinya. Jika kamu mau. Jika kamu mau menerima peluang, kesempatan yang aku berikan kesekian kalinya pada kamu. Kesempatan itu yakni illa man taba, maksudnya illa man taba, kecuali siapa di antara kamu yang mau bertaubatlah. Wa amana, dan berimanlah. Kan dosa kamu tadi syirik. Kamu pernah menyekutukan aku. Ya, bertaubatnya kena tauhid lah. Tinggalkan syirik, isakan aku. Kamu kan telah membunuh orang. Bertaubatlah. Ya, mungkin karena mereka itu memaafkan kesalahan kamu, kamu tidak dibunuh. Kamu tidak kenakan kisos. Kamu bayarlah diat kepadanya. Mintalah kehalalnya. Buat kebaikan kepada ahli keluarganya. Mohon ampun kepada aku. Kamu sudah melakukan satu dosa, menghilangkan nyawa. Dan kamu telah melakukan jenayah kemanusiaan, jenayah keturunan, jenasi, namanya zina. Kamu kena beramal soleh. Tutup kesalahan kamu itu dengan amal-amal soleh. Bila kamu lakukan ini, kamu taubat, kamu beriman, kamu amal soleh. Ini Allah kata, seakan Allah kata, aku bagi kamu peluang, kesempatan lagi sekali. Walaupun aku tahu dosa kamu sangat besar, dan aku telah sediakan neraka kekal bagi kamu. Kalau kamu ambil peluang ini, kesempatan ini, sebagai tanda sayangku kepada kamu, apa Allah kata? Faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Subhanallah. Orang-orang itu Allah akan mengganti kesalahan mereka. Allah ganti dengan kebaikan. Allahu Akbar walillahil hamd. Subhanallah. Jadi rupanya Allah tak punya sifat pendendam di sini. Walaupun Allah berkuasa menyiksa hambanya yang layak disiksa, tapi Allah masih saja dengan sifat sayangnya, diberinya hamba itu peluang. Kalau bahasa kita lah, ya Mas, kalau bahasa kita lah,
Ya Allah, Allah kalau ini bahasa kita ya, jangan dikaitkan dengan bahasa akidah. Ini untuk memudahkan pemahaman. Kalau gunakan bahasa kita, seakan Allah ini tak sampai hati melihat hambanya yang diciptakannya, dihidupkannya, diberinya rezeki, sakit disembuhkannya, lapar dibaginya makanan, penat dibagi rehat, bagi mengantuk tidur dijagakannya. Tapi tiba-tiba nanti masuk neraka tuh macam tak sampai hati. Lalu Allah kata, tak apalah. Walaupun kamu ini sangat degil dan tak bisa mati, tak apalah. Aku bagilah peluang. Itulah kalau gunakan bahasa kita akan macam itulah. Dan bila hamba itu mengambil, memanfaatkan peluang yang Allah berikan, yang kesian kali ini, Allah bukan sekadar bersedia mengampunkan dosa dan kesalahannya. Walaupun sangat berat, besar. Tapi Allah kata, tak cukup itu saja hamaku. Aku bukan sekadar bersedia mengampunkan kesalahanmu yang besar lagi berat. Aku akan ganti kesalahan kamu dengan kebaikan. Artinya apa? Dengan terampunnya dosa kamu, kamu bebas merdeka daripada neraka. Jadi terampunnya dosa itu membolehkan kamu merdeka daripada neraka. Tapi tak cukup itu saja. Aku ini maha pengasih, aku ini maha penyayang, aku ini maha mengasihi kamu. Aku bagi kamu masuk surga. Masya Allah. Sebab itulah ayat itu ditutup oleh Allah dengan wa kana ghafurun rahimah. Astagfirullahaladzim. Subhanallah. Dengan sifat ghafurnya, Allah bersedia mengampunkan sebanyak manapun, sebesar manapun dosa hambanya. Walaupun dosa yang disebutkan tadi, dosa besar-besar ya syirik, itu jenayah akidah yang luar biasa itu. Membunuh, itu jenayah kemanusiaan yang sangat dahsyat. Quran kata membunuh seorang seakan membunuh seluruh manusia. Zina, subhanallah. Itu jenayah dzurriyyat. Anak keturunan setiap insan sebetulnya ada hak untuk memanggil bapak pada sesiapa. Tapi ada anak yang lahir tak tahu nak panggil bapa pada siapa. Tak jelas. Itu jenayah yang luar biasa. Tapi Allah, tak apalah. Sebesar manapun dosa kamu, pengampunanku lagi besar. Aku ni Ghafur. Ghafur itu kan menunjukkan besarnya pengampunan ya. Wazan fa'ul ini telah kita pelajari dahulu, mungkin masih ingat. Dalam ayat berapa sebenarnya saya pernah jelaskan perbedaan antara ghafirun, ghaffarun, ghafurun. Kan kita pernah paham itu. Antara ghafir dengan ghafur dengan ghaffar. Itu telah antara kafir dengan kafur dengan kafar. Lain itu. Lain itu maknanya. Jadi kalau dosa kamu sangat besar pun, pengampunanku lagi besar. Tapi aku ini bukan hanya sekadar maha pengampun. Dengan sifat ghafurku, aku ampunkan dosa kamu. Dengan terampunnya dosa kamu, kamu merdeka daripada neraka. Tapi tak cukup itu sahaja. Aku ini rahim. Masya Allah. Dan dengan rahimku, aku masukkan kamu dalam surga. Karena kamu dah layak masuk surga oleh sebab kamu sudah tidak berdosa. Coba. Tidak bertuah macam mana, tidak bangga macam mana, tidak beruntung macam mana. Kita bertuhankan Allah Subhanahu wa taala. Tuhan yang sifatnya seperti itu. Ayu karamin ba'da ayu baddilallahu sayyiati hasan. Coba kita renungkan. Kemuliaan apa lagi yang lebih besar? Melebihi besar daripada kemuliaan yang Allah berikan pada hambanya. Berupa digantinya, ditukarnya kejahatan dengan kebaikan.
Sedangkan dihapuskannya kejahatan, keburukan, itu pun sudah kurnia Allah. Lebih daripada itu. Digantinya dengan kebaikan. Fala yakiful amru 'inda mujarrad takfiriha. Jadi seakan tidak memadai, tidak cukup hanya diampunkannya dosa. Dan diberinya lagi upah. Jadi lagi upah. Inilah bukti sayang Allah SWT. Saya selalu bagi contoh yang mudah ya. Dalam ayat ini saya selalu memberi contoh yang mudah. Ibarat katalah jamaah sekalian ya. Kita tak tahu kesilapan kita ke tebang pokok ke apa ke ini karena kita tebang pokok atau kita ambil kelapa. Tiba-tiba mengenalah rumah orang, tumbang ke rumah orang, pecahlah bumbung dia. Bumbung dia pecah, apa namanya, tingkap dia pecah, dinding retak. Dinding retak. Kita punya pasal. Ya mungkin kita gerudi apa kalau. Jadi kita dah buat salah sama orang itu, jiran itu, rumahnya pecah, bumbungnya, silingnya pecah, cermin pecah, dinding retak. Macam mana kita buat salah, kita jumpa, minta maaf. Orang tu, jangan minta maaf, ini mahal nih, bumbung nih. Lalu kita apalah cik, ini cik ya, saya akan bertanggung jawab. Karena saya yang menyebabkan kerusakan rumah cik, saya akan bertanggung jawab. Saya akan betulkan bumbungnya. Saya akan betulkan tingkapnya. Saya akan betulkan semula retak di dinding cik. Bahkan saya akan buat cat baru lagi. Saya akan pastikan keadaan rumah cik kembali seperti sedia kala. Itu tanggung jawab kita. Setelah 1 minggu, 2 minggu selesai, rumah itu cantik semula. Bahkan kita cat semula, semuanya. Tuan rumah pasti suka kan? Pasti suka. Nah waktu itu kalau kita minta maaf, insya Allah dimaafkan. Sekarang saya minta maaf cik, walau bagaimanapun, kesilapan saya minta, ya saya siap maafkan. Kan rumahnya sudah elok semula. Kita minta maaf, kesalahan kita dimaafkan. Tapi tuan rumah tadi rupanya bukan hanya seorang pemaaf. Ya, dia bukan sekadar seorang pemaaf, tapi juga seorang penyayang. Buktinya apa? Setelah kita minta maaf dan kita serahkan karena rumahnya telah elok semula. Beginilah cik, tak apalah cik, saya terima kasih banyak. Rumah saya yang cik rusakkan, cik sudah betulkan semula. Saya terima kasih dan cik pun minta maaf karena dan saya pun dah minta maaf, sudah maafkan. Jadi cik tak perlu merasa bersalah, saya pun tidak rasa apa-apa. Sebagai tanda terima kasih saya cik, karena cik mau membetulkan rumah saya, mau minta maaf. Sekarang rumah ini milik cik. Aku berikan. Ini kunci. Ini kunci rumah, ini grand rumah. Sekarang saya serahkan pada cik. Cuman agak-agak kalau kita diperlakukan begitu oleh jiran kita. Kita nak gelar orang itu dermawan atau apa tu? Yalah dia dermawan. Lebih dermawan lah. Dia itu pemaaf. Lebih dari pemaaf. Kesalahan sangat besar. Tapi dia maafkan. Atau dia penyayang. Lebih. Tak tahulah. Tak ada kata lah. Sayangnya kita tak cukup kata untuk menggelar orang ni. Apa ni sifatnya? Sangat mulia. Pengasih, tak tahulah. Itu baru kita diberikan rumah. Selepas kita merusakkannya. Dia memaafkan itu karena dia pemaaf. Kemudian dia memberikan rumahnya pada kita, itu karena dia penyayang. Allah lebih daripada itu. Selepas kita melakukan berbagai kesalahan dan dosa, lalu kita minta ampun, Allah ampunkan. Sebab dia Ghafur. Selepas Allah ampunkan, kita dah tak punya dosa, Allah kata tak apa. Sebagai balasan kamu, karena aku ni bukan hanya Ghafur, aku ni juga Syakur dalam ayat yang lain. Syakur itu maha berterima kasih. Kita buat amalan sikit, dibalas banyak. Gitu. Kita buat amalan sikit, balasnya berganda-ganda. Itu Syakur. Aku ni Ghafur, aku ni Syakur, aku ni Rahim. Nah, sebagai tanda Ghafurku,
dosa kamu yang banyak besar itu aku dah maafkan. Sebagai tanda syakurku dan rahimku, aku masukkan kamu dalam surga. Coba. Tak bertuah macam mana jadi hamba kepada Allah. Tak besar mana sayang Allah pada kita. Jikalah sifat-sifat Allah yang seperti inilah yang Allah perkenalkan pada kita, kita tidak mensyukurinya, tak tahulah. Sebab itu tadi, dan selalu saya katakan untuk diri saya sendiri, belajar nama Allah, dia bukan hanya menghafal nama-namanya. Kita belajar tauhid asma wa sifat. Ya, kita belajar itu namanya Allah gini, sifat Allah itu ni, laisa kamitslihi syai'un, wa bla bla bla, sudah hatam sudah. Kata kita ambil kata ghafur, ya kita yakin Allah tu ghafur, sebab ghafur tu begini, wazannya begini bla bla. Sudah, alhamdulillah. Alhamdulillah sudah dapat ilmu. Kalau ada orang tanya kita boleh jawab. Kalau ada orang tanya kita boleh jawab. Alhamdulillah, dulu tak boleh jawab. Bahkan kalau punya ada soalan peperiksaan, mana tahulah kita ambil peperiksaan, kita boleh jawab, dapat sijil. Alhamdulillah. Tapi cukup setakat itu? Tidak. Bila kita sudah faham nama Allah Ghafur, sekarang apa manfaat yang kita perolehi dengan sifat Ghafur Allah? Itu yang perlu kita tanyakan. Sebab kita mengetahui Allah itu Ghafur atau tidak, kita faham atau tidak Allah itu Ghafur, Allah tidak punya apa-apa kepentingan. Ya, tidak memberi apa-apa manfaat bagi Allah. Manfaatnya mesti kepada kita. Sekarang apa manfaatnya pada kita selepas kita tahu Allah itu Ghafur? Adakah hanya manfaat hanya kita sudah tahu? Kita yakin. Bukan. Memanfaatkannya bila kita buat salah sebanyak manapun, sebesar manapun, minta ampun. Itu namanya memanfaatkan sifat Ghafur. Kalau salah saya boleh buat perbandingan begini jawab. Faham sifat Ghafur. Dalil Ghafur tahu. Pengertian Ghafur tahu. Asal-usul perkataan Ghafur tahu. Macam mana wazan Ghafur dan bla 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 tahu. Tahu betul dalilnya mana, tahu betul. Tetapi setiap kali dia berdosa, walaupun tahu berdosa dan banyak dosa, tak pernah memanfaatkan sifat Ghafur. Tak pernah minta ampun pada Allah. Usaha untuk memanfaatkan Ghafur agar dosa diampunkan sangat kurang. Atau tidak sama sekali. Itu A. Tapi faham betul Ghafur. Yang B ini, dia hanya hafal nama Ghafur. Ya, saya tahu Allah punya nama Ghafur. Apa nama Ghafur? Ghafur Maha Pengampun. Tolong carikan dalil Ghafur. Tak tahulah, saya dalil tak tahulah. Dalil ayat Quran? Ayat Quran saya tak tahu. Hadis? Tak tahu. Pengertian asma Allah itu apa? Saya pun tak tahu. Katalah B macam itu. Makna pengetahuannya secara ilmiah boleh katakan sangat sedikit. Tetapi, Masya Allah, mungkin istighfarnya satu hari 100 kali. Itu baru istighfar. Hidupnya berhati-hati sungguh, sentiasa menangisi kesilapan silam. Sebab jangan-jangan dosanya belum diampunkan. B ini sentiasa rajin memanfaatkan sifat Ghafur agar ia mendapat manfaatnya. Walaupun belum memahami seperti mana A tentang kalimat Ghafur. Jemaah sekalian, saya yakin B ini lebih beruntung daripada A. Ya. B ini lebih beruntung daripada A. Walaupun jika kita tanya pada A dan B tentang Ghafur, A lulus cemerlang, B gagal. Tak apa. Secara ilmu B gagal tak apa, tapi secara amali, ini yang mustahak. Akidah amaliyah. Tauhid amaliyah itu yang penting sekali. Selepas tauhid ilmiah. Tauhid ilmiah, tauhid teori, mustahak. Tapi ada yang lebih mustahak selepas tauhid teori, jadi tauhid praktikal. Tidak hanya bersifat teoritis, tapi dalam bersifat praktis.
ayat yang dibacakan tadi, mereka yang telah berjaya mengamalkan, memanfaatkan sifat-sifat Allah tadi. Dia baca ayat ini, oh rupanya Allah, bila aku bertaubat, Allah akan ampunkan. Allah akan bagi dia kebaikan yang berganda-ganda. Kalau begitu aku bertaubat. Itu namanya tauhid amaliyah. Bukan sekadar faham. Ya, inilah kasih sayang Allah. Sebab Allah beritahu sifat seperti itu bukan hanya supaya kita tahu. Bukan. Agar kita memanfaatkannya. Sebab kita tahu ke tak tahu tidak memberi kesan apa-apa bagi Allah. Bukan kalau kita tak tahu sifat Allah, lalu Allah rugi. Bila kita faham sifat Allah, lalu Allah untung. Subhanallah. Ghaniyun. Allah tu ghaniyun alamin. Allah beritahu sifat-sifatnya kepada kita itu agar kita dapat manfaat daripadanya. Itu yang Allah mahukan. Manfaat bagi kita ya, bukan bagi Allah. Sebab kalau gunakan bahasa manusia lah, ya rasanya Allah ni tak tega lah, tak sampai hati tengok hambanya yang diciptakannya dengan penuh kasih sayang, dihidupkannya, dijaganya semasa hayatnya, di akhirat pula disiksa dalam neraka. Tak sampai hati rasanya. Kalau boleh semuanya masuk surga. Itu bahasa kita ya. Jangan bahasa boleh ke Allah, ada ke Allah tu sakit hati? Jangan. Itu untuk memudahkan saya menjelaskannya, bahasa kita macam itulah. Jangan nanti difaham, apa pula Allah sakit hati? Allah ada hati, macam mana boleh sakit hati? Jangan. Bukan itu maksud saya. Ini hanya untuk memudahkan pemahaman, kalau gunakan bahasa kita macam itulah. Yang pasti Allah memang menghendaki, menyukai hambanya masuk surga daripada hambanya masuk neraka. Allah cipta neraka bukan menyuruh. Diciptakan neraka bukan berarti Allah menyuruh hambanya nanti menjadi penghuninya. Bukan. Itu amaran, itu peringatan. Itu peringatan supaya selamat. Supaya selamat. Jamaah yang dirahmati sekalian, untuk saja yang sudah disampaikan. Mudah-mudahan memberi makna saya menyampaikan. Alhamdulillah kalau ada peluang bersama. Sebenarnya ini kaitannya dengan ayat selepasnya, ya, dan juga kesimpulan selepasnya itu sebenarnya satu tajuk itu. Jadi mungkin nanti ada penambahan, sudah pastilah ada penambahan keterangan sambung dengan ayat selepasnya dan kesimpulannya yang ada selepasnya. Itu menjadi satu tajuk itu. InsyaAllah kita akan gabungkan. Mudah-mudahan diberkati Allah SWT, yang benar-benar Allah SWT, yang selalu dalam diri. Mari kita berdoa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa shalihat. Tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.